Daesung yang terkejut melihat keluar jendela ada lubang cacing yang sangat besar di atas pusat kota. Hanya terdiam sejenak dan berpikir mengapa lubang cacing itu ada di pusat atas kota. Karena Hang Daesung masih saja berteriak-teriak dan menjerit-jerit. Hang Daesung dipegangi beberapa orang dan Hang Daesung pun diberikan obat penenang. Setelah itu Hang Daesung pun perlahan mulai tenang, matanya mulai terpejam. Sebelum terpejam, Hang Daesung berkata, "Tunggu saja kau sialan, aku akan membalas dendam." Scene pun berpindah. Di sebuah televisi ada seorang reporter yang menyiarkan memberitahukan bahwa sebuah bencana telah muncul di pusat kota. Sebuah lubang cacing hitam telah muncul di atas pusat kota dan orang-orang khusus pun mulai bermunculan. Mereka yang berperang memburu monster disebut hunter, dan para hunter telah memasuki kota dan membasmi semua monster yang telah bermunculan. Salah satu dari pemimpin para hunter pun menelepon atasannya melaporkan bahwa semua monster yang muncul di pusat kota telah berhasil dibasmi dan sedang memasuki tahap akhir. Pun berpindah, seseorang laki-laki yang telah memasuki sebuah kamar ruangan rumah sakit mengenakan sebuah setelan jas hitam. Orang tersebut menghampiri Daesung. Daesung yang masih lemas diakibatkan suntikan obat penenang tadi pun hanya berkata, "Siapa kau? Apa aku mengenalmu?" "Kau siapa?" ucap Han Daesung. "Hei men, kau benar-benar bangun?" "Hah? Kau tak kenal aku?" "Tidak mungkin." "Chang Ho." "Benar, aku Chang Ho. Kau baik-baik saja?" "Iya." "Kau telah bangun setelah tidur 10 tahun, men." 10 tahun. 10 tahun yang lalu, hari kelulusan sekolah menengah pertama SMP, terlihat dua seorang pemuda yang sedang berjalan. Salah satunya tiba-tiba dari salah satu pemuda tersebut jatuh. Orang yang kondisinya benar-benar sehat tiba-tiba pingsan. Chang Ho yang di sebelah Daesung pun hanya melihat apa yang terjadi dan berteriak, "Daesung!" Sejak saat itu, aku terbaring di rumah sakit selama 10 tahun. 10 tahun. Daesung berkata dalam hatinya, "Aku berada di dalam neraka selama 80 tahun. Kenyataannya kalau cuma 10 tahun. Syukurlah," ucap Daesung. Hano pun berkata, "Kau ini bicara apa?" "Tidak, bukan apa-apa," ucap Daesung. "Cepat sembuhkan dirimu, men. Kalau kau punya sesuatu yang kau butuhkan, kau bisa menghubungiku. Jangan khawatir soal pekerjaan, aku punya satu untukmu." "Aku pergi dulu, men. Ada urusan yang harus ku lakukan." Lalu scene pun berpindah, di mana Daesung dan ibunya sedang berjalan-jalan di taman rumah sakit. "Nak, cuaca hari ini bagus kan?" kata sang ibu. Namun Daesung berpikir dalam hatinya, "Aku hanya menjadi beban selama 10 tahun. Selama 80 tahun aku bertarung di neraka, namun aku hanya menjadi beban. Lihatlah aku yang saat ini. Aku hanyalah seorang sampah yang bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku dengan benar. Berbeda sekali saat aku di neraka, aku memantai begitu banyak monster yang menghalangiku." Sang ibu pun terkejut melihat dua orang debt collector yang ia pinjami uang telah datang mencarinya untuk menanyakan kapan akan membayar sisa yang telah ia pinjam.
Daesung pun dalam hatinya berkata, jadi mereka orang yang telah membuat ibuku kesusahan selama ini. Kedua dekolektor pun mendekati Daesung dan ibunya dan menagih kapan ia akan membayar sisa yang telah ia pinjam. Sang ibu pun berkata, aku pasti akan membayarnya, kasih aku beberapa hari lagi. Aku butuh waktu, jadi tolong beri sedikit aku waktu. Aku pasti akan membayarnya, ucap sang ibu. Namun salah satu dekolektor yang mengenakan baju hitam bertampang seperti gorila pun berkata, dasar kau mau minjam tapi tak mau bayar. Dasar sialan, beraninya kau macam-macam dengan kami ya. Lalu salah satu dekolektor yang bertampang seperti gorila pun menampar ibu Daesung. Daesung yang melihat ibunya telah dikasari di depan matanya pun hanya berkata dalam hatinya, namun Daesung memberanikan diri berucap, hoi dasar serangga rendah bajingan, kalian benar-benar bajingan. Sang dekolektor pertama goril yang tak terima ia dipanggil bajingan. Dia pun menghampiri Daesung dan mengangkat kerah bajunya ke atas dan berkata, apa kau bilang ah? Dasar sampah, siapa yang kau sebut bajingan? Namun Daesung pun masih berkata, tentu saja kau, bajingan bodoh, rendahan, dasar serangga tolol. Apa kau tak mendengar? Kau adalah bajingan rendahan. Dia pun melempar Daesung dikarenakan amarah yang telah mencapai batas dengan ejekan Daesung. Tak hanya sampai di situ, setelah ia melempar Daesung, ia pun menghampiri Daesung dan berniat untuk melakukan tendangan kepada Daesung. Dia hanya berkata, lihat sekarang, siapa yang bajingan, siapa yang sampah. Coba katakan lagi, dasar sampah, kau yang sampah, beraninya kau macam-macam dengan kami. Daesung hanya melindungi kepalanya dan berkata dalam hatinya, sialan, kalau saja ini di neraka, akan ku capik-capik mereka. Akan ku potong menjadi 8 bagian. Namun sang ibu pun masih mencoba melindungi Daesung dan berteriak, jangan sakiti putraku, dia masih sakit, dia tidak tahu apa-apa. Daesung hanya saja berkata dalam hatinya, andai ini di neraka, tak akan ku maafkan bajingan seperti mereka, bertindak sesuka hati mereka. Buah hologram pun muncul dan menampilkan isi, hadiah kuas akan diberikan. Tanpa begitu panjang, Daesung pun menerimanya. Namun tiba-tiba setelah Daesung menerima, keadaan sekitar pun menjadi terhenti. Waktu seakan terhenti, bahkan bajingan gila gorila yang telah menganiaya Daesung pun terhenti. Sampai Daesung melihat keadaan sekitar, rupanya semua waktu benar-benar telah terhenti. Daesung yang masih bingung akan kejadian tersebut pun masih mencoba mengingat-ingat apa yang tertulis dalam hologram tersebut. Dalam hatinya Daesung berkata, aku hanya perlu berpindah sejauh 10 meter bukan? Aku hanya perlu berpindah ke tanda merah itu bukan? Dengan susah payah Daesung pun mencoba bangkit dari tempatnya. Ia terjatuh menuju kursi roda. Daesung pun mengayuh kursi rodanya ke arah tanda 10 meter merah tersebut. Seketika sebelum waktu kuas habis, Daesung telah berhasil berpindah sejauh 10 meter. Lalu Daesung pun diberikan sebuah hadiah yang berupa potion penyembuh. Daesung yang mendapatkan potion penyembuh pun langsung meminumnya, dan seketika rasa sakit serta kelelahan Daesung pun sembuh, seakan-akan ia tak mengalami apapun. Adapun waktu kembali berjalan normal, dan gorila penagih utang pun berkata, di mana bajingan sialan itu?
Di mana sampah itu? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tanya gorila penagih utang sambil berkata kepada temannya. Lalu tiba-tiba datanglah petugas keamanan. Dua seorang security pun berkata, "Hei kalian berdua, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kalian berbuat apa?" Ucap kedua petugas tersebut. Pun mencoba menghampiri Hang Tae-sung dikarenakan tiba-tiba Hang Tae-sung telah berpindah dari tempat semula dia jatuh. Gorila penagih utang pun melihat Hang Tae-sung dan berkata dalam hatinya, bagaimana sampah itu bisa ada di situ? Bagaimana ia bisa berpindah ke tempat yang sangat jauh begitu? Dalam sekejap apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba temannya berkata, "Hei bro, kita pergi dulu untuk sementara waktu. Di sini terlalu ramai. Di sini terlalu banyak orang yang melihat. Lebih baik kita pergi dulu, kita urus mereka nanti." Dengan melirik ke arah Han Tae-sung dan ibunya, gorila tersebut pun pergi. Namun Han Tae-sung juga menatap dengan sinis dan berkata dalam hatinya, "Untuk sekarang kalian akan kulepaskan. Jika saja ini di neraka, kalian pasti tak akan bisa berbuat seenaknya. Tunggu saja, aku akan membalas kalian," ucap Han Tae-sung. Setelah itu Han Tae-sung pun tidur di kamarnya. Han Tae-sung masih berpikir, hologram apa tadi? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Itu hologram yang sama persis aku lihat di neraka. Hologram itu, ya, itu merupakan sebuah kunci di balik semua misteri yang ada, ucap Han Tae-sung dalam hatinya. Han Tae-sung berkata, status, layar, window, profil. Han Tae-sung berteriak menyebut semua yang ia ketahui. Lalu tiba-tiba Han Tae-sung dibawa ke sebuah ruangan. Han Tae-sung pun berkata, di mana ini? Ini bukan mimpi kan? Aku berada di sebuah ruangan yang berbeda. Ini seperti ruangan pelatihan, ucap Han Tae-sung. Han Tae-sung kembali melihat hologram tersebut. Han Tae-sung membaca isinya, memulai misi perubahan tubuh, pembentukan ulang anggota tubuh yang mengalami cedera. Han Tae-sung pun hanya berkata dalam hatinya, sebuah progres misi. Ini seperti yang tadi aku lakukan. Namun kali ini apa? Rupanya kali ini Han Tae-sung mendapatkan misi untuk melatih pukulan ke dalam tangisan benda. Han Tae-sung pun langsung menjalankan kuas tersebut. Han Tae-sung mengepalkan tangannya lalu meninju dinding lingkaran tersebut. Dinding lingkarannya berwajah monster. Tak hanya sampai di situ, Han Tae-sung pun menjalankan kuas lainnya seperti berlari sejauh arah yang ditentukan, push up, dan lain-lain. Status progres program masih berjalan 55%. Han Tae-sung pun berkata, ini konyol. Aku telah berada lama dalam ruangan ini namun masih belum mencapai progres 100%. Yang benar saja, ucap Han Tae-sung. Mari kita lanjutkan. Tak perlu memikirkannya lagi. Lalu Han Tae-sung pun memulai lanjutan kuas tersebut dan sampailah pada kuas ke-10. Han Tae-sung langsung melanjutkan kuas ke-10-nya dan berkata, kali ini apa lagi? Kuas ke-10 apakah yang akan muncul? Namun tiba-tiba sebuah sosok sinar yang menterang jatuh dari atas. Dari sinar tersebut pun keluar sosok monster dari neraka yang bernama Ying Demon. Kita panggil saja Ying Demon. Han Tae-sung berkata, oh ini terasa seperti nostalgia
kau rupanya makhluk dari neraka bisa muncul di ruangan ini. Segitu merindukannya diriku, sampai-sampai kau muncul di hadapanku lagi. Apa kau ingin ku potong-potong dan ku cincang-cincang lagi? Ying Demon. Lalu tiba-tiba Taesung pun menerjang ke arah Ying Demon. Ying Demon pun akan menerkam Taesung. Pertarungan pun terjadi. Saling jual beli pukulan antara Taesung dan Ying Demon pun terjadi. Dan Hein Taesung yang berhasil ditangkap oleh Ying Demon. Hein Taesung berkata, Oi Monster jelek, aku ingat sekarang bagaimana aku hampir mati di neraka karenamu. Tapi apa kau lupa bahwa aku bisa memanggil pedang? Lalu tiba-tiba tangan Ying Demon tersayat oleh sebuah pedang yang ternyata Hein Taesung memanggil sebuah pedang dari ketiadaan atau dari penyimpanannya. Hein Taesung berkata, sepertinya kau perlu diberi pelajaran lagi, monster jelek. Nyalah kau, kembalilah kau ke neraka, dasar monster jelek, ucap Hein Taesung. Dengan begitu Hein Taesung pun berhasil mengalahkan Ying Demon dan misi quest tahap 10 pun selesai. Beralih diperlihatkan di ruangan kamar Hein Taesung menginap di rumah sakit. Ibu Hein Taesung terbangun dikarenakan seseorang telah membuka tirai dari kamar tersebut. Ibu Hein Taesung terkejut melihat orang yang ada di hadapannya. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Hein Taesung. Kini Hein Taesung telah berdiri tegak dengan tanpa pakaian atas memperlihatkan postur tubuhnya yang bagus. Hein Taesung kini telah sembuh sepenuhnya. Lalu sang ibu pun mengajak Hein Taesung untuk memanggil dokter dan mengecek kondisi Hein Taesung. Hein Taesung pun yang sedang dicek oleh seorang asisten dokter. Sang ibu berkata, terima kasih dok, berkat Anda anak saya telah sembuh. Sang dokter hanya berkata, ini adalah keajaiban, Hein Taesung bisa sembuh itu atas kemauannya sendiri dan tekad yang kuat untuk bisa sembuh. Namun sang ibu berkata, dok, apa mungkin ada yang salah dengan anakku dok? Katamu ia akan sembuh dalam beberapa tahun, namun ini belum sampai beberapa tahun dia telah sembuh sepenuhnya dok. Hein Taesung yang masih saja diperiksa tubuhnya dan dipegang-pegang oleh seorang pun berkata, mau sampai kapan kau memegang gua? Apa kau sudah puas? Kalau sudah, lepaskan aku, ucap Hein Taesung. Pun diperlihatkan Hein Taesung yang sedang berada di dalam toilet rumah sakit berkata, status. Lalu tiba-tiba Hein Taesung pun dipindahkan ke dalam ruangan pelatihan. Di sana Hein Taesung berpikir jika ingin menyelesaikan sebuah quest misi dengan cepat maka hanya ada satu jalan, yaitu menaikkan tingkat kesulitannya. Dan Hein Taesung pun berkata, tingkat kesulitan neraka. Lalu sebuah quest tingkat kesulitan neraka pun dijalankan. Lalu tiba-tiba sebuah bola besar pun datang di hadapan Hein Taesung. Bola tersebut pun retak dan memunculkan sesosok manusia humanoid yang memakai pedang. Hein Taesung berkata, apa ini benar-benar tingkat neraka? Tingkat kesulitan telah ditingkatkan, tapi apa ini? Bahkan tak ada suaranya pun sedikit pun. Tak ada suara sedikit pun, ucap Hein Taesung sambil membersihkan telinganya. Namun sesaat itu Hein Taesung terkejut melihat sosok yang ada di hadapannya. Rupanya itu adalah doppelganger tiruan dirinya, sosok yang menyerupai dirinya di neraka 80 tahun yang lalu. Dan quest pun muncul, kalahkan
danger atau tiruan dari diri Anda sendiri.